Cerita dimulai dengan seseorang yang mencoba bangun di tengah pertempuran kiamat. Terlihat di sana orang itu menatap tajam karena ia tahu jika kematian bisa datang begitu cepat. Orang itu bernama Wen Yu dan sekarang ia sedang bertarung melawan banyak musuh sesuai dengan tugasnya. Di sana Wen Yu kesal karena ternyata ia dijadikan umpan hidup agar rekan-rekannya bisa pergi dari tempat mematikan tersebut. Terlihat sekarang Wen Yu terus berdiri dan ia harus melawan monster yang mengerikan. Wen Yu berteriak kencang dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah muak dengan pertempuran kiamat tersebut. Namun Wen Yu sendiri sekarang terkejut karena ia tahu bahwa sekarang monster di hadapannya sangatlah kuat. Wen Yu pun langsung kesakitan setengah mati ketika terkena serangan dari monster barusan. Dan terlihat sekarang dirinya mati karena monster yang ada di hadapannya menyerang Wen Yu tepat pada jantungnya. Tapi tiba-tiba sekarang cerita berpindah ke apartemen di daerah Cina. Dan di dalam salah satu kamar apartemen tersebut terlihat ada seseorang yang bangun dengan keadaan kaget. Terlihat orang yang bangun itu adalah Wen Yu. Dan di sana Wen Yu bingung karena ternyata dirinya tidak mati walaupun terkena serangan barusan. Di sana Wen Yu pun melihat jam yang menunjukkan waktu pada saat ini. Dan di sana terlihat sekarang waktu menunjukkan tanggal 25 Mei 2117. Wen Yu kaget karena ternyata sekarang waktu menunjukkan 2117 yang dimana itu adalah setahun yang lalu sebelum ia bertempur dengan para monster. Di sana pun telepon Wen Yu berbunyi karena ada pesan yang masuk. Dan pesan itu memberitahu agar Wen Yu masuk kerja dan kerja lembur bagai kuda. Wen Yu terkejut karena ia pikir bahwa di hari kiamat yang ia jalani sebelumnya sudah tidak ada lagi kerja. Ia pun langsung mematikan handphonenya dan di sana ia langsung merenung dengan keadaan yang terjadi pada dirinya sekarang. Dengan tatapan yang cukup terkejut, di sana Wen Yu berpikir bahwa sekarang dirinya telah kembali ke masa lalu sebelum pertempuran kiamat dimulai. Ia pun langsung tertawa ketika mengetahui hal tersebut dan dengan tatapan tajam ia berkata bahwa nanti dirinya tidak akan menjadi umpan lagi seperti sebelumnya. Ia menatap dengan percaya diri dan ia berkata bahwa kedepannya nasib yang ia miliki akan dirinya tentukan sendiri. Terlihat ia pun memperhatikan keadaan sekitar karena sekarang ia tahu jika dirinya harus bersiap untuk menghadapi pertempuran kiamat yang datang selangkah demi selangkah. Wen Yu pun langsung bersiap dengan peralatan seadanya yang berada di sana dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan maju ke depan agar bisa selangkah lebih maju daripada orang lain. Tapi tiba-tiba di sana Wen Yu pun langsung terkejut ketika ia mendengar suara teriakan minta tolong dari kamar sebelahnya. Di luar kamar Wen Yu terdengar jika ada seseorang yang berteriak minta tolong dan di sana pintu kamar Wen Yu pun langsung rusak karena dihantam sesuatu. Terlihat dari hantaman itu ada orang yang terpental yang dimana orang ini adalah orang yang tadi minta tolong. Wen Yu sendiri langsung terdiam ketika melihat orang yang terpental dan juga seseorang yang menyerangnya. Ternyata yang menyerangnya adalah zombie yang dimana zombie ini adalah seorang manusia yang terkontaminasi oleh energi iblis. Wen Yu langsung menatap tajam karena ia tahu bahwa sekarang tanda awal dari kiamat mulai muncul di hadapannya. Ia pun langsung tersenyum dan bersiap dengan senjatanya. Wen Yu di sana berkata bahwa dirinya beruntung karena tadi ia mengambil senjata dari kamarnya. Sedangkan zombinya sekarang langsung berlari dan bersiap untuk menyerang Wen Yu yang ada di hadapannya. Wen Yu menatap tajam. Ia ingat bahwa kelemahan zombie adalah diserang tepat pada inti energi yang dimilikinya. Sambil memperhatikan zombie yang akan menyerangnya, Wen Yu tahu bahwa berkat kemampuannya di masa lalu, ia jadi bisa mengetahui di mana letak dari inti zombie tersebut. Terlihat Wen Yu pun langsung bergerak cepat dan membunuh zombie itu dengan sangat mudah. Wen Yu pun langsung terkejut karena sekarang zombinya sudah mati dan ia mendapatkan poin karena hal itu. Ia di sana senang karena ternyata membunuh zombie juga bisa membuat dirinya mendapatkan poin. Wen Yu ingat bahwa kedepannya nanti poin kekuatan akan penting karena manusia yang terkuat akan mendominasi dunia. Dan nanti manusia juga akan menggunakan poin untuk menjalani kehidupannya yang baru. Poin itu sangat berguna karena nanti poin bisa ditukar untuk membeli berbagai peralatan. Bukan hanya itu, poin juga bisa digunakan untuk membeli 3 job utama seperti warrior, archer, atau wizard yang dimana setelah mendapatkan jobnya, maka seseorang akan 2 kali lipat lebih kuat dari manusia biasa. Tapi jika beruntung, seseorang bisa mendapatkan job tersembunyi yang bisa memiliki kekuatan lebih kuat dan misterius. Wen Yu pun sekarang bergerak karena ia berpikir bahwa sekarang dirinya harus menukarkan poin miliknya ke sebuah tempat. Tapi sebelum ke sana, sekarang Wen Yu akan melawan para zombie agar ia bisa mendapatkan banyak poin. Wen Yu pun langsung memperhatikan keadaan sekarang karena ia tahu jika ingin menjadi lebih kuat, maka dirinya harus siap menghadapi kesulitan.
Terlihat di sekeliling Wenyu sekarang sudah ada banyak zombie dan ia harus melewati semua itu dengan kekuatannya. Para zombie mulai mengamuk dan bersiap menyerang, sedangkan Wenyu di sana menatap tajam karena ia tahu bahwa dirinya harus melewati semua itu agar bisa menjadi lebih kuat. Wenyu bergerak cepat dan ia langsung membunuh salah satu zombie yang ada di sana. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu pun langsung terkejut karena ternyata di sana ada zombie lain yang sudah memegangnya dan bersiap untuk menyerang Wenyu. Dengan cepat Wenyu pun langsung menggunakan sikutnya untuk menghancurkan zombie yang tadi mendekat. Terlihat tulang tangan Wenyu pun langsung kesakitan dan di sana ia langsung berpikir bahwa kekuatan fisiknya belum cukup, jadi ia harus segera mengubah jobnya agar menjadi lebih kuat. Namun lagi-lagi sekarang Wenyu terkejut karena di sana sudah ada banyak zombie yang bersiap untuk menyerangnya. Wenyu pun langsung bersiap dengan senjatanya dan ia berkata agar sekarang para zombie itu maju dan melawan dirinya. Wenyu bersiap dengan senjatanya dan senjatanya itu di sana langsung menyabet semua zombie yang ada di sana dengan kecepatan yang hebat. Bahkan ketika ada zombie yang selamat, Wenyu pun langsung menusukkannya dengan cepat. Dan setelah melakukan hal itu, Wenyu pun langsung berdiri di hadapan para zombie yang sekarang sudah tumbang oleh kekuatannya. Wenyu di sana cukup kelelahan dan ia berkata bahwa sekarang akhirnya ia bisa mendapatkan lebih dari 10 poin. Sambil memperhatikan para zombie yang sudah terkapar, di sana Wenyu berkata bahwa sekarang adalah waktunya untuk merubah job miliknya. Tapi tiba-tiba di sana Wenyu terkejut ketika merasakan sesuatu. Terlihat ia merasakan aura mengerikan yang datang dari lorong tempat tinggalnya sekarang. Wenyu langsung berkeringat dingin ketika ia melihat sesuatu yang ada di hadapannya. Terlihat yang datang ke arah Wenyu adalah seekor anjing dengan aura mengerikan yang sudah menyelimutinya. Wenyu kaget karena ia tidak menyangka jika sekarang di hadapannya ada seekor anjing yang bermutasi menjadi sangat kuat. Anjing itu terus menatap Wenyu dengan tajam dan di sana anjing itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar, tanda ia sudah siap untuk menyerang Wenyu. Wenyu di sana berpikir bahwa melawan mutan beast sangatlah sulit karena ia belum mengganti jobnya. Di sana Wenyu pun langsung berlari agar bisa mencari cara untuk mengalahkannya. Namun sayang, di sana si anjing terus mengikutinya sehingga membuat Wenyu langsung bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Anjing itu berteriak dengan sangat kencang dan terlihat di sana Wenyu langsung mencoba menghindar ketika anjing itu menerjang ke arahnya. Tapi sayang, ketika Wenyu akan menghindar, di sana anjing itu berhasil menggigit lengan milik Wenyu. Anjing itu menggigit lengan Wenyu dengan kencang, dan di sana anjing tersebut pun langsung mendorongkan Wenyu hingga kaca yang berada di sana pecah. Wenyu kesakitan, dan sekarang terlihat jika dirinya terjatuh di hadapan anjing mengerikan yang sudah bermutasi menjadi sangat kuat tersebut. Anjing itu terus menatap dengan tajam ke arah Wenyu yang sedang kesakitan, dan di sana Wenyu langsung berpikir bahwa sekarang sepertinya anjing itu sedang mengincar dirinya yang masih menjadi manusia normal. Terlihat anjing itu mengaum dan bersiap untuk melakukan sesuatu. Ketika melihat hal itu, Wenyu sedikit ketakutan dan ia berkata bahwa dirinya pasti tidak akan kalah walaupun lawannya adalah mutan beast. Namun ternyata anjing itu malah bergerak ke atas Wenyu yang sedang mencoba berdiri dengan kekuatannya. Terlihat anjing itu langsung berada di belakang Wenyu sehingga Wenyu langsung memperhatikan pergerakan dari anjing tersebut. Di sana Wenyu memasang wajah yang bingung. Ia bingung mengapa anjing tadi tidak langsung menyerangnya dan malah bergerak ke atas dan berdiam di belakang dirinya. Sambil memperhatikan anjingnya di sana Wenyu tidak habis fikri dengan kelakuan dari teman saya. Maksudnya kelakuan dari anjing tersebut. Anjing itu terus memperhatikan Wenyu dan Wenyu langsung berpikir jika mungkin anjing itu menghalanginya untuk masuk ke toko. Wenyu pun di sana langsung terkejut ketika ia melihat sesuatu yang sekarang ada di hadapan dirinya. Terlihat di hadapannya sekarang ada portal Treasure yang sekarang sedang dijaga oleh anjing yang bermutasi tersebut. Wenyu tahu bahwa Treasure Land adalah kejadian yang langka dan keberadaan dari Treasure Land ini tidak bisa ditebak oleh siapapun. Namun ketika seseorang masuk ke Treasure Land, maka seseorang akan mendapatkan item dan kekuatan yang sangat berharga dibandingkan dengan orang biasanya. Sambil memperhatikan bis anjingnya, Wenyu berpikir bahwa bis itu pasti sedang melindungi Treasure Land tersebut. Wenyu menatap tajam dan ia berpikir bahwa dirinya akan masuk ke dalam sana walaupun ia akan mengalami kesulitan ketika akan memasukinya. Saat Wenyu akan mencoba bergerak, tiba-tiba bis itu pun langsung menyadari pergerakan yang dilakukan oleh Wenyu barusan. Wenyu pun langsung terkejut karena ternyata bis anjing itu bisa mengetahui jika sekarang dirinya mencoba untuk masuk ke Treasure Land. Terlihat bis itu langsung bersiap untuk menyerang ke arah Wenyu yang tadi sedang mencoba melakukan pergerakan.
Ketika melihat hal itu, Wenyu pun langsung bersiap dengan sesuatu di tangannya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan melawan bis anjing tersebut. Saat Wenyu akan menyerang monster tersebut, terlihat monster itu pun langsung berhasil menghindari serangan dari Wenyu. Dan di sana monster itu pun langsung bersiap untuk menggigit lengan Wenyu. Lengan Wenyu pun di sana lagi-lagi berhasil digigit oleh monster anjing yang sangat kuat tersebut. Wenyu kesakitan setengah mati dan ketika ia mencoba melepaskan gigitan itu, ia merasa sangat kesulitan. Terlihat di sana Wenyu pun terjatuh di hadapan monster beast yang sedang mengamuk dan dengan cepat di sana Wenyu mengambil sebilah pisau yang ada. Di sana ia langsung menusukkan pisau tersebut secara terus-menerus ke arah monster anjing yang sekarang sedang menggigitnya. Wenyu berteriak kencang dan ia berkata agar sekarang monster anjing mengerikan itu mati dengan mengenaskan. Namun sayang di sana anjing itu semakin mengamuk dan langsung menarik lengan yang sekarang sedang menggigit Wenyu. Wenyu pun langsung berteriak kesakitan karena tadi lengan yang ia miliki langsung diterkam oleh bis anjing itu. Wenyu di sana sangat kesakitan karena sekarang ia sudah kehilangan lengannya akibat terkaman dari anjing barusan. Dengan cepat di sana ia pun langsung mundur ke belakang dan mencoba menganalisa keadaan sekarang. Walaupun keadaannya buruk, di sana Wenyu berpikir bahwa sekarang ia harus tenang agar bisa masuk ke Treasureland. Wenyu berpikir bahwa kehilangan anggota tubuh bukanlah masalah karena nanti anggota tubuh bisa dipulihkan ketika naik level. Sambil memperhatikan keadaan di hadapannya, Wenyu berkata bahwa sekarang ia hanya perlu masuk ke Treasureland sambil melewati anjingnya. Bis anjingnya sendiri di sana langsung bersiap untuk menerjang ke arah Wenyu yang sekarang sedang kesakitan. Wenyu pun di sana langsung menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa sekarang ia akan melakukan sesuatu. Wenyu langsung loncat ketika monster anjing menyerang dirinya dan di sana Wenyu pun langsung bersiap untuk masuk ke dalam Treasureland yang ada di hadapannya. Saat Wenyu akan masuk, tiba-tiba sekarang di belakangnya sudah ada bis anjing yang muncul kembali. Bis anjing itu di sana lagi-lagi berhasil menggigit Wenyu dan sekarang giliran kaki Wenyu yang digigit olehnya. Wenyu langsung kesal dengan kelakuan dari bis anjing tersebut. Lalu di sana Wenyu pun langsung bersiap dengan senjatanya dan ia pun langsung memotong kakinya agar dirinya bisa melepaskan diri dari gigitan bis anjing tersebut. Wenyu yang sudah kehilangan sebelah tangan dan kakinya di sana langsung melompat dan meninggalkan kakinya yang sudah digigit oleh bis anjing. Terlihat bis anjing itu pun terjatuh dan sekarang bis itu hanya mendapatkan kaki milik Wenyu. Sedangkan Wenyu sendiri sekarang terlihat sudah masuk ke dalam Treasureland yang tadi dijaga oleh bis anjingnya. Terlihat di dalam Treasureland sendiri sekarang keadaannya cukup tenang. Dan di sana Wenyu pun langsung terjatuh dan ia masuk ke dalam Treasureland tersebut. Wenyu di sana langsung terdiam karena sekarang ia sudah kehilangan beberapa bagian tubuhnya. Namun meskipun begitu di sana ia tetap mencoba bangkit karena sekarang di hadapannya ada sebuah treasure chest yang bisa ia dapatkan. Dengan keadaan yang cukup menyedihkan di sana Wenyu langsung tertawa karena merasa senang dengan keadaan sekarang. Di sana Wenyu berkata bahwa sekarang ia sudah kehilangan kaki dan tangannya agar ia bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Sambil bersiap membuka chestnya di sana ia berkata bahwa dirinya berharap jika chest yang ada di hadapannya itu tidak akan membuat dirinya menyesal. Ketika chestnya dibuka, Wenyu pun di sana langsung melihat sesuatu layaknya sebuah gulungan rahasia milik Orochimaru. Wenyu terkejut ketika melihat gulungan itu dan sambil memperhatikan gulungan tersebut, ia berkata bahwa gulungan itu adalah scroll job tersembunyi. Wenyu senang dan ia berkata bahwa itu semua bagus karena job tersembunyi itu memiliki skill yang jauh lebih baik daripada job biasanya. Wenyu langsung mencoba untuk meraih gulungan tersebut dan di sana terlihat gulungannya pun langsung bersinar terang dan gulungan itu langsung bersiap untuk memberikan jobnya pada Wenyu. Terlihat di sana gulungan itu pun langsung menghilang karena sekarang sudah digunakan ke dalam tubuh milik Wenyu. Notifikasi muncul dan memberitahu bahwa sekarang Wenyu telah mendapatkan job tersembunyi yaitu Soul Master. Tubuh Wenyu pun di sana langsung pulih kembali dan di sana ia berkata bahwa job tersembunyi itu sangatlah hebat dan sekarang ia jadi ingin mengetahui kemampuan yang ia dapatkan. Wenyu berpikir bahwa ketika seseorang mendapatkan job normal, maka biasanya orang itu hanya akan mendapatkan skill tingkat F. Tapi sekarang Wenyu mendapatkan job tersembunyi, jadi ia penasaran dengan apa yang akan dirinya dapatkan dari job tersembunyi Soul Master tersebut. Wenyu di sana langsung memperhatikan beberapa skill yang telah ia dapatkan, yang dimana salah satu skillnya yaitu bisa membuat dirinya menjadi summoner atau necromancer. Terlihat sekarang di hadapan Wenyu terdapat seekor pet yang memberitahu jika Wenyu telah menjadi Soul Master dan sekarang ia mendapatkan skill rank S yang bisa memberikan damage tambahan. Pet tadi pun di sana langsung terbang dan mengelilingi kepala Wenyu yang sekarang ada di hadapannya.
Tanpa disangka, P tersebut langsung masuk ke dalam kepala milik Wenyu, sehingga sekarang Wenyu mendapatkan skill tambahan sebagai Soul Master. Wenyu langsung memejamkan matanya karena sekarang ia mendapatkan kekuatan untuk mensummon makhluk lain dan juga combat mode untuk kekuatannya. Di sana Wenyu juga langsung mengaktifkan combat mode miliknya, yaitu Soul Summon Fusion, sehingga sekarang dirinya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Wenyu pun sekarang mendapatkan atribut yang lebih tinggi dari job biasanya, dan karena hal itu sekarang ia pun tersenyum karena ia pikir jika sekarang job tersembunyinya sangat menakjubkan. Wenyu sangat senang dan ia berkata bahwa dengan kekuatannya sekarang, maka ia pasti bisa mengalahkan banyak musuh dengan mudah dan ia juga pasti bisa mengalahkan bis anjing yang ada di luar. Terlihat di sana Wenyu langsung bersiap pergi dan ia berpikir bahwa nanti di masa depan dirinya pasti akan menjadi sangat kuat. Dengan tatapan tajam ia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak sabar agar bisa menjadi kuat dan membantai musuh-musuhnya nanti. Terlihat sekarang di luar Treasure Lair ada si anjing yang sedang berjaga dan menunggu kedatangan dari Wenyu. Portal Treasure Land itu pun terbuka sedikit demi sedikit sehingga membuat bis anjingnya langsung terkejut. Wenyu di sana keluar dan di sana ia keluar dengan wajah yang kesal pada bis anjing yang sekarang ada di hadapannya. Bis anjingnya sendiri sekarang terlihat langsung mengerang kencang ketika melihat kedatangan dari Wenyu yang muncul dari Treasure Land. Wenyu tersenyum dan ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena tadi bis anjing itu sudah menunjukkan portal Treasure Land. Sambil memperhatikan anjingnya, di sana Wenyu berkata bahwa sekarang ia akan berterima kasih pada bis anjing itu dengan cara membunuhnya dengan cepat. Terlihat sekarang Wenyu bisa berdiri dengan sombong di hadapan bis anjing yang bermutasi tersebut. Ketika bisnya menyerang, Wenyu pun di sana langsung berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Tak hanya menghindar, di sana Wenyu juga langsung melakukan tendangan kuat pada bis anjing tersebut. Setelah melakukan tendangan yang kuat, di sana Wenyu pun langsung mundur ke belakang untuk mengatur jarak. Wenyu sendiri di sana kaget karena ia tidak menyangka jika sekarang si mantan masih bisa berdiri. Wenyu sekarang berada dalam jangkauan yang cukup jauh dan ia berpikir bahwa ternyata bis anjing itu sangat kuat hingga ia yang telah menjadi kuat pun sekarang masih kesulitan untuk membunuhnya. Ia menggertakkan giginya dan di sana ia berpikir bahwa sekarang ia harus mengalahkan anjing tersebut dengan kekuatan yang telah ia dapatkan. Di sana Wenyu pun langsung menggunakan combat mode yang dirinya miliki agar bisa meningkatkan kekuatannya sekarang. Bis anjingnya sendiri sekarang sudah mengaum dan bersiap untuk menyerang Wenyu yang ada di hadapannya. Namun ketika melihat anjing itu mendekat, Wenyu malah tersenyum layaknya psikopat. Dan dengan kekuatannya yang sudah meningkat pesat, di sana Wenyu pun langsung menendang bis anjing itu dengan kuat seraya mengatakan agar anjing itu mati. Terlihat tadi Wenyu menggunakan skill rank S yaitu Soul Strike agar bisa mendapatkan kekuatan beberapa kali lipat. Anjing itu di sana langsung kesakitan setelah terkena serangan kuat dari Wenyu dan di sana anjing itu pun langsung sekarat setelah terkena satu tendangan rank S milik Wenyu barusan. Mantan saya atau anjing itu pun langsung ngejoprak lemas dan hampir kehilangan kesadaran. Sedangkan di hadapannya sekarang ada Wenyu, yang dimana Wenyu berkata jika tadi itu adalah kekuatannya yang merupakan Soul Master. Anjing itu mengerang kesakitan dan di sana anjing itu pun langsung kehilangan kesadaran ketika didekati oleh Wenyu yang telah mengalahkannya. Namun ketika anjing itu kalah, Wenyu langsung berpikir jika sekarang sepertinya ada yang aneh karena biasanya bis mutan tidak mati seperti itu. Terlihat bis mutan itu langsung bangkit kembali dan sekarang ia masuk ke dalam Berserk Rage yang dimilikinya. Bis anjing itu mengamuk kuat dan sekarang anjing itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dijelaskan bahwa sekarang bis anjing itu masuk ke dalam Berserk Rage yang dimana kekuatan dari anjing itu telah menjadi rank S. Wenyu terkejut karena ia tidak menyangka jika mutan bis itu sekarang mendapatkan kekuatan yang juga rank S. Terlihat sekarang kekuatan mereka menjadi setara yang dimana si mantan dan Wenyu berada di rank S dengan tingkat kekuatan sama. Wenyu berpikir bahwa sekarang kekuatan mereka memang setara, tapi tetap saja kekuatan dari bis anjing itu tidak ngotak karena tidak memiliki batasan. Di sana ia pun langsung mencoba lari agar bisa mencari cara untuk mengalahkan bis mutan tersebut. Saat Wenyu lari, lagi-lagi anjing tersebut mengejarnya seperti yang terjadi di awal-awal. Wenyu berlari keluar dan di sana ia langsung menutup pintu ketika dirinya akan pergi. Wenyu langsung mendorongkan pintu yang tadi ia pegang untuk menutupnya dan di sana ia langsung meloncat karena pintu yang tadi ia lancarkan langsung hancur dan menutup jalan keluarnya. Terlihat bis anjingnya sekarang terjepit sehingga bis itu tidak bisa bergerak dan mengejar Wenyu. Saat Wenyu pergi, di sana bis anjing itu pun langsung mengerang dengan sangat kencang sehingga membuat Wenyu kaget. Wenyu di sana berpikir bahwa bis itu sangatlah kuat sehingga walaupun sudah terluka parah, bis itu masih bisa tetap hidup dan malah terus bertambah kuat. Karena hal itu sekarang Wenyu pun
pun akan melupakannya dulu dan ia akan fokus pada hal lain yang akan dirinya lakukan. Wenyu sekarang langsung berlari karena ternyata ia akan bersiap untuk masuk ke Treasure Land atau Treasure Dungeon yang ia ingat di kehidupan sebelumnya. Namun dengan tatapan tajam, Wenyu tahu bahwa nanti ia akan masuk ke Treasure Land yang sulit, jadi ia harus ke Exchange Stone terlebih dahulu. Namun ketika Wenyu sedang bergerak, tiba-tiba ia terkejut sehingga ia langsung menghentikan pergerakan milik dirinya. Wenyu di sana terdiam karena sekarang ia terkejut dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat sekarang di hadapannya sudah ada banyak zombie sehingga Wenyu langsung bingung dengan keadaan sekarang. Sambil memperhatikan zombie-zombie tersebut, Wenyu berpikir bahwa sekarang sepertinya tempat tersebut sudah banyak yang hancur. Jadi sekarang para zombie terus bermunculan. Tapi meskipun begitu, sekarang Wenyu tetap akan terabas ke sana karena sekarang ia harus ke Exchange Stone untuk menambah kekuatannya. Para zombie yang berjumlah banyak itu di sana langsung berteriak karena mereka menginginkan otak para penonton yang nontonnya di skip-skip, tapi komentarnya seperti yang paling tahu. Wenyu sendiri di sana dengan cepat langsung menghancurkan salah satu zombie yang sekarang ada di hadapan dirinya. Tapi itu tak cukup karena sekarang di belakangnya ada zombie yang bersiap untuk menyerang Wenyu juga. Ternyata tak hanya ada satu zombie, di sana ada banyak sekali zombie yang sudah bersiap untuk menyergap Wenyu yang berada di sana. Wenyu pun langsung mengeluarkan kekuatannya sehingga membuat banyak zombie yang tadi mendekat ke arahnya langsung terpental ke belakang. Terlihat sekarang Wenyu menggunakan combat mode miliknya dan sekarang ia sudah bersiap untuk bertarung kembali. Dengan tatapan tajam di sana Wenyu berkata bahwa di kehidupannya sekarang tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya. Wenyu langsung bergerak cepat dan ia berkata bahwa sekarang ia akan membunuh semua orang yang menjalani jalan yang ia pilih. 1 menit setelah itu terlihat sekarang semua zombie yang berada di sana langsung terkapar. Sedangkan Wenyu sekarang sudah berdiri di hadapan pilar yang merupakan Exchange Stone. Wenyu langsung tersenyum dan ia berkata bahwa akhirnya sekarang ia sudah menemukan pilar tersebut. Di sana ia pun langsung menempelkan tangannya pada pilar itu dan terlihat sekarang ia sudah bisa menggunakan sistemnya yang dimana sekarang Wenyu bisa memilih item yang diinginkan olehnya. Terlihat di sana langsung muncul banyak item yang bisa ia beli. Namun meskipun begitu di sana Wenyu pun langsung mencari healing potion bagi dirinya. Tapi ketika Wenyu mencari healing potion, Exchange Stone pun langsung memperlihatkan banyak item tersebut. Meski ada banyak potion di sana Wenyu kesal karena potion itu harganya mahal. Dan karena hal itu akhirnya sekarang Wenyu pun hanya bisa membeli basic healing untuk dirinya. Wenyu pun langsung meminum potion healing tersebut. Dan ketika selesai meminumnya, Wenyu pun langsung senang karena sekarang dirinya sudah pulih sepenuhnya. Setelah melakukan hal itu di sana Wenyu langsung bersiap untuk mendapatkan item lain dari sisa poin yang ia miliki. Terlihat di sana Wenyu membeli Magic Crystal, yang dimana Magic Crystal itu bisa menaikkan kekuatan milik seseorang yang menggunakannya. Wenyu pun langsung menggunakan Magic Crystalnya, dan di sana ia langsung meresap semua kekuatan itu dengan kemampuan Soul Master yang dirinya miliki sekarang. Wenyu di sana berpikir bahwa keadaannya akan menjadi sangat baik karena sekarang ia mendapatkan kekuatan yang meningkat pesat. Beberapa jam setelah itu Wenyu pun langsung pergi dan di sana terlihat ia sedikit kesal karena ia tidak mendapatkan banyak item karena poinnya tak cukup. Wenyu berpikir bahwa sekarang ia harus bersiap untuk masuk ke Treasure Land besar yang nanti akan muncul. Tapi sebelum datang ke Treasure Land, di sana Wenyu datang ke gudang senjata dan di sana ia langsung mengambil banyak senjata yang berada di sana. Wenyu berpikir bahwa walaupun ia sudah menjadi Soul Master, tapi tetap saja sekarang dirinya harus bersiap dengan banyak perlengkapan agar bisa bertarung dengan mudah. Wenyu terus bergerak sambil membawa banyak senjata seperti gergaji, kapak, dan juga senjata lainnya. Namun ketika ia sedang bergerak, tiba-tiba di sana ada suara minta tolong. Dan saat mendengar hal itu di sana Wenyu pun langsung mengarahkan pandangannya ke sana. Di dalam tempat tersebut terlihat keadaannya sangat gelap dan di dalam kegelapan tersebut ada 2 orang manusia yang sekarang harus berhadapan dengan banyak zombie di hadapannya. Salah satu dari mereka langsung berkata jika sekarang mereka tidak bisa keluar karena di hadapannya ada terlalu banyak zombie yang menyebalkan. Ternyata mereka berdua adalah adik kakak dan sekarang adiknya yang seorang perempuan langsung bertanya apakah sekarang mereka akan mati. Kakaknya pun langsung berkata agar adiknya tak berpikir seperti itu dan sekarang ia mengatakan jika dirinya akan maju jadi ia meminta agar adiknya mengikuti dari belakang. Ketika mendengar hal itu adiknya langsung panik karena ia tahu bahwa itu adalah hal yang berbahaya. Kakaknya pun langsung bersiap untuk melawan para zombie dan ia berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain jadi mereka harus melakukan hal berbahaya tersebut.
Dengan cepat di sana kakaknya langsung bersiap untuk menghajar zombie yang ada dengan pipa besi yang dirinya miliki. Namun ketika ia akan menyerang, tiba-tiba zombie lain pun langsung menghantam orang tersebut. Terlihat orang itu langsung terpental setelah terkena hantaman dari zombie yang tadi muncul. Orang itu langsung kesakitan, sedangkan zombinya di sana terus memperhatikan keadaan sekarang. Adiknya pun berteriak kencang dan ia langsung memanggil kakaknya yang sekarang terkapar lemas. Adiknya di sana langsung datang ke arah kakaknya karena sekarang ia merasa khawatir pada kakaknya tersebut. Ketika melihat adiknya, kakaknya pun langsung berteriak kencang karena sekarang ia melihat ada zombie yang bersiap untuk menerkam mereka. Namun tiba-tiba di sana ada sebuah kapak yang menghantam sesuatu, yang dimana hantaman kapak itu langsung membuat dua saudara yang ada di sana langsung terkejut dan kaget dengan keadaan sekarang. Terlihat kapak tadi ternyata menghantam zombie yang akan menyerang mereka berdua, dan orang yang menghantam zombie itu ternyata adalah Wenyu, yang dimana Wenyu tadi berhasil membunuh zombie dengan satu serangan. Wenyu pun di sana langsung tersenyum senang dan sekarang ia sudah bersiap dengan kapaknya untuk membantai para zombie yang ada di sana. Dengan cepat di sana Wenyu terus mengayunkan kapaknya dan ia langsung membunuh semua zombie yang menghalanginya. Setelah Wenyu membantai para zombie, di sana ia pun langsung melihat ke arah dua saudara yang sekarang malah terdiam. Dua saudara itu memang malah terdiam karena sekarang mereka senang jika bisa selamat. Wenyu pun tersenyum kembali dan ia melanjutkan untuk membantai para zombie yang ada di sana. Si kakak pun sekarang langsung mengajak adiknya untuk pergi dan mengikuti Wenyu yang sangat kuat tersebut. Namun saat mereka berdua mengikuti Wenyu, di sana mereka berdua pun langsung terkejut dengan apa yang mereka lihat sekarang. Mereka terkejut karena sekarang di hadapannya ada Wenyu yang sedang membantai banyak zombie dengan gergaji mesin. Terlihat Wenyu menatap dengan mengerikan dan ia terus membunuh semua zombie yang muncul. Wenyu bergerak layaknya Denji dari Chainsaw Man dan di sana ia bergerak sambil terus membantai semua yang menghalanginya. Cerita pun bersambung. Hanya mirip jadi Denji kayak tuh ngebantainya, mana pakai gergaji ya kan, sama. Dan ya ini manhwa baru guys dengan judul asli Doom Summoner. Bisa kalian cek di web ya guys ya. Menurut kalian gimana? Lanjut atau enggak? Coba komen di bawah. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini adalah agar kita tidak gampang menyerah. Karena terkadang kemenangan itu datang dari orang yang tak pernah berhenti berusaha. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.